Bank itu juga belum bisa membedakan pengambilan uang di ATM yang menggunakan kartu original atau menggunakan kartu hasil cloningan. ATM harusnya hanya menerima kartu chip, ternyata juga masih diaktifkan kartu bisa menerima kartu magnetic stripe. Kalau pemerintah belum bisa mengamankan kita, kalau bank belum bisa mengamankan kita, kita harus bisa mengamankan diri kita sendiri. Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dijauhkan dari COVID. Sobat Cyber, kemarin baru kita dengar beberapa waktu yang lalu, ada nasabah dari Bank BCA, begitu, yang dia terkena phishing, kemudian uangnya hilang sampai miliaran begitu. Kemudian juga ada sebelumnya nasabah Bank Nasional begitu, juga ternyata dia kena kejahatan skimmer, akhirnya dari ATM-nya ditransfer uang ke luar gitu, atau diambil sama orang lain, sehingga dia rugi sampai ratusan juta. Kemarin juga tidak lama di Bank Lampung gitu, ada ratusan nasabahnya yang juga terkena korban kejahatan perbankan, sepertinya juga skimming gitu. Ada 100 lebih nasabah yang juga terkena dan uang yang hilang puluhan miliar rupiah. Sobat Cyber, kejadian yang selalu berulang-ulang ini harus menjadi perhatian kita. Bagaimana supaya kita tidak menjadi korban kejahatan perbankan ini? Apa yang harus kita lakukan? Metode-metode apa yang digunakan oleh para penjahat ini untuk mencuri uang kita? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang keuangan bank gitu, ada banyak modus fraud gitu, modus kejahatan gitu. Antara lain menggunakan phishing, kemudian menggunakan teknik skimming, atau juga menggunakan teknik-teknik lain yang tujuannya adalah melakukan pencurian uang nasabahnya. Nah, metode-metode atau modus-modus yang digunakan penjahat ini semakin lama semakin tidak kelihatan kalau mereka menipu gitu. Uang nasabah Bank BCA yang kemarin hilang begitu, ternyata dia dikirimi link oleh orang yang mengaku dari Bank BCA tersebut. Kemudian karena orang ini, nasabah ini, dia tidak paham, tidak begitu mengerti gitu, akhirnya dia melakukan apa yang diminta oleh si penjahat ini. Akhirnya dia ngeklik link gitu, kemudian dia mengisi data-datanya, semua data yang dibutuhkan. Kemudian ternyata dia juga memberikan nomor OTP gitu yang digunakan untuk mengambil alih akunnya, yang menyebabkan akhirnya akunnya bisa diambil alih oleh si penjahat ini dan uangnya dikuras habis. Sobat Cyber, tragis memang gitu. Bagaimana ceritanya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari uang, menyimpan uang kita gitu. Ternyata ada penjahat-penjahat di sana yang dengan otak kriminalnya berusaha melakukan kejahatan untuk mencuri uang kita. Nah, ini tanggung jawab siapa sebenarnya gitu. Nah, ini menurut saya Sobat Cyber ya, selain bank gitu yang harus bertanggung jawab, karena bank juga saat ini tidak memiliki sistem yang cukup bagus untuk mendeteksi fraud ini gitu. Sebenarnya ada namanya FDS, Fraud Detection System gitu, sistem yang digunakan bank untuk melakukan deteksi ketika terjadi fraud. Misalkan ketika orang menggunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi palsu gitu, atau dia menggunakan kartu kredit orang untuk melakukan pembelian di tempat lain begitu. Atau misalkan ada orang yang melakukan cloning terhadap kartu debit gitu, dan ternyata digunakan untuk mengambil uang di ATM lain gitu. Nah, harusnya bank punya sistem ini gitu, tapi tidak semua bank di Indonesia gitu, bahkan bank-bank besar gitu juga tidak memiliki ini, bahkan tidak mengaktifkan sistem ini gitu. Sehingga bank-bank sekarang itu juga mereka mereka nggak ngerti gitu bagaimana membedakan transaksi yang fraud, transaksi palsu dengan transaksi yang sebenarnya gitu. Jadi bank itu juga belum bisa membedakan
pengambilan uang di ATM yang menggunakan kartu original atau menggunakan kartu hasil kloningan. Nah, itu yang bahaya. Karena apa? Karena ketika nasabah kartunya dikloning gitu, atau ternyata data dari akun m-banking atau internet bankingnya diambil oleh orang lain begitu, si penjahat ini bisa melakukan transaksi dengan normal gitu, seolah-olah dia adalah pemilik aslinya gitu. Nah, ini menjadi PR sebenarnya buat perbankan di Indonesia, bagaimana supaya bank bisa mendeteksi ini. Dan jika terjadi fraud, nggak usah banyak tanya gitu, nggak usah banyak mempersulit nasabah yang kena musibah ini gitu. Harusnya bank memiliki sistem yang sangat cepat untuk mendeteksi ini fraud atau tidak dan bisa mengganti uang nasabahnya gitu. Sobat Cyber, kalau kita lihat sebenarnya bank gitu, ketika mereka membuat sistem yang lemah gitu ya, sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat, yang dirugikan adalah nasabahnya. Contohnya adalah Bank Indonesia sudah membuat surat edaran Bank Indonesia untuk mengganti semua kartu debit ATM menggunakan chip. Udah jelas sebenarnya, di akhir tahun 2021 harusnya semua bank di Indonesia sudah mengganti kartu debitnya mengganti kartu chip. Kenapa? Karena magnetic stripe itu nggak aman sama sekali. Sangat mudah sekali melakukan cloning, melakukan pengkopian data dari kartu magnetic stripe gitu. Bahkan kami di Cisrek gitu, kita punya alatnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan cloning kartu debit ini. Dan itu bisa dibeli di black market gitu, itu bisa dibeli dengan bebas gitu, sehingga orang banyak yang menjadi pelaku skimmer gitu. Aturan sudah jelas, Bank Indonesia membuat ganti chip, tapi apa yang terjadi? Ternyata bank memang mengganti kartunya dengan kartu chip, tetapi masih ada magnetic stripe-nya. Ini yang jadi masalah. Sehingga apa? Sehingga si pelaku-pelaku skimmer itu mereka masih bisa mengcopy kartu baru yang ada chipnya karena di situ masih ada magnetic stripe-nya. Kemudian juga selain itu, ATM-ATM di Indonesia yang harusnya mengikuti policy dari Bank Indonesia bahwa ATM harusnya hanya menerima kartu chip, ternyata juga masih diaktifkan kartu bisa menerima kartu magnetic stripe gitu. Dengan alasan banyak orang-orang di luar negeri yang masih menggunakan kartu yang ada magnetic stripe-nya. Kalau chip only tidak akan bisa mengambil uang. Ya harusnya nggak bisa kayak gitu dong. Kalau ATM masih bisa membaca kartu magnetic stripe untuk melakukan transaksi, artinya apa? Artinya penjahat ini bisa mengcopy data yang ada di magnetic stripe, yang ada di kartu ATM. Gitu. Sehingga penjahat-penjahat skimmer masih bisa melakukan kejahatannya walaupun sudah diganti, sudah ada kartu chipnya. Itu menjadi masalah sebenarnya. Sehingga ketika ada fraud kemarin, Bank Lampung itu ada ratusan orang terkena gitu. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya masyarakat lagi yang rugi gitu. Saya nggak ngerti tuh kenapa kok bank gitu masih mempertahankan magnetic stripe yang ada di kartu debitnya gitu. Apakah karena investasi dari mesin edisi, mesin digunakan untuk pembayaran itu belum balik modal gitu, atau ada alasan lain gitu. Kenapa kok ATM di Indonesia masih terima transaksi menggunakan magnetic stripe gitu? Padahal di bank kalau dia punya FDS gitu, fraud detection system gitu, dia bisa aja gitu membuat sistem transaksi ini ketika di satu ATM menggunakan kartu yang ada chip dan ada kartu magnetic stripe-nya, yang diterima itu adalah data dari chipnya, bukan data dari magnetic stripe-nya. Sehingga ketika transaksi itu menggunakan magnetic stripe, itu langsung di-drop oleh si bank gitu. Kenapa tidak dilakukan itu? Sehingga masih terjadi kejahatan skimmer. Dan parahnya, jika terjadi kejahatan skimming gitu, nasabah itu kayak diombang-ambingkan. Harus lapor, nelpon, kemudian oleh CS-nya juga kadang-kadang nggak ngerti, di pingpong ke sana kemari, disuruh minta surat kehilangan di kantor polisi gitu. Begitu nasabahnya ke kantor polisi, disuruh minta buktinya dari bank gitu, bolak-balik aja gitu. Nah ini kan nggak boleh sebenarnya. Kalau bank memiliki sistem yang benar, kalau Bank Indonesia sebagai regulator itu mengawasi
peraturan yang dia buat gitu, sehingga nasabah tidak menjadi korban. Nah, oleh karena itu untuk sobat cyber semuanya, ini hati-hati nih. Kalau pemerintah belum bisa mengamankan kita, kalau bank belum bisa mengamankan kita, kita harus bisa mengamankan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan pernah klik link sembarangan. Nggak usah lah itu, percaya link-link gitu. Saya sampai berbusa-busa berbicara gitu, ngomongin, ngasih tahu gitu. Nggak usah klik link apapun gitu. Nggak usah percaya sama orang-orang yang mengaku dari bank gitu, atau dari perusahaan asuransi atau kartu kredit gitu, yang dia nelpon kita, kemudian tahu data-data kita, sehingga membuat kita yakin bahwa dia dari bank benarnya. Enggak. Mereka dapat data-data itu, dapat data-data kita itu dari kebocoran data yang masif yang ada di Indonesia gitu. Jadi hati-hati. Kemudian ketika mereka menggunakan nomor-nomor internasional, ada +1, ada +98, ada plus berapa gitu. Jangan percaya gitu. Karena biasanya customer service bank itu menggunakan short number gitu. Atau kalau misalkan sobat cyber ditelepon, drop aja, matikan, saya akan telepon balik. Itu lebih secure gitu. Sehingga kita yang menghubungi pihak bank. Kemudian OTP, jangan pernah mengirimkan kode OTP kepada siapapun. Kepada siapapun artinya kepada siapapun, baik itu petugas bank, baik itu kantor, kemudian ke petugas siapapun gitu, yang aku siapapun, nggak boleh. OTP itu hanya kita yang boleh tahu, karena OTP itu di-generate oleh sistem. Nggak ada orang lain yang boleh tahu. Dengan alasan apapun nggak boleh kita share. 6 angka OTP itu tidak boleh kita share. Ingat ya, tidak boleh kita share. Walaupun si pelaku itu ngaku dari manapun. Palsu itu kalau ada orang minta kode OTP. Nggak boleh itu. Makanya saya selalu bilang, yang boleh tahu kode OTP itu hanya kita sama Tuhan saja gitu. Dan perusahaan OTP juga menurut saya juga harus hati-hati. Karena ketika kode OTP itu dikita orang lain, misalkan orang lain melakukan peretasan gitu, artinya apa? Si pengguna OTP ini jadi tidak aman gitu. Oleh karena itu, perusahaan yang memberikan layanan OTP juga harus memperkuat sistem keamanannya. Selanjutnya, ketika kita berhadapan dengan penjahat skimmer, hati-hati. ATM gitu harus kita cek benar. Harus kita lihat pintu memasukkan kartu itu harus kita cek. Kalau perlu kita goyang-goyangkan, nggak ada masalah. ATM yang asli gitu, itu kalau kita goyang-goyang dia nggak akan bergeser gitu. Tapi kalau misalnya itu pasangan, itu pasti oklak-oklak gitu. Kemudian ketika kita masukkan PIN, itu juga kita harus hati-hati. Kenapa? Skimmer tidak akan bisa dilakukan. Cloningan kartu tidak akan bisa digunakan kalau tidak punya PIN number-nya. Ingat ya, oleh karena itu PIN number itu wajib hukumnya kita amankan. Harus kita cek nih, ada nggak kamera kecil di atas keypadnya gitu. Atau bahkan sekarang penjahat semakin pinter, mereka menaruh keypad palsu di atas keypad aslinya. Oleh karena itu nggak apa-apa, effort sedikit, kita coba congkel-congkel gitu keypadnya gitu. Kalau keypad aslinya nggak akan bisa dicongkel gitu. Tapi kalau misalnya keypad itu palsu, dengan tangan aja biasanya mereka dilem gitu, itu akan bisa kita kelihatan. Karena kalau si penjahat masang keypad palsu, kita udah nutupin tangan kita memasukkan PIN, itu masih bisa di-record karena mereka nge-record PIN yang kita tekan gitu. Kemudian juga kita harus hati-hati ketika melakukan pembayaran, sobat cyber. Mesin EDC gitu, itu juga bisa ditumpangi dengan card reader gitu. Jadi di belakang mesin EDC ditambahin mesin kecil lagi gitu, yang fungsinya ketika digesek gitu, dipanjangin ke belakang, kemudian datanya di copy gitu. Jadi ketika sobat cyber mau membayar di mall atau di toko-toko gitu, ingat harus ngelihat mesin edisinya di depan sobat cyber, harus ngelihat kasirnya ketika gesek. Bagaimana kalau misalkan kasir itu gesek kartu kita di mesin POS gitu, mesin pembayaran gitu? Jangan mau gitu, nggak ada gunanya itu. Kalau misalkan ada supermarket besar gitu, atau ada mall besar gitu, ketika kita membeli kemudian dia menggesekkan kartu kita di mesinnya dia, jangan pernah mau. Karena apa? Karena itu bukan untuk pembayaran. Pembayaran bukan diambil data yang digesekkan ke mesin EDC atau di keyboardnya mereka. Pembayaran hanya menggunakan EDC gitu. Sehingga ketika mereka menggesek kartu itu,
kemudian data kita sebenarnya itu di-copy di komputer yang digunakan untuk pembayaran di kasir tersebut gitu. Iya, kalau mungkin mallnya terpercaya gitu. Tapi kan kita tidak tahu siapa teknisinya, apakah bisa dipercaya apa tidak, apakah nanti datanya bisa dicuri orang lain apa tidak. Karena kalau itu bisa dicuri dan itu bisa di-copy ke kartu lain, di-cloning gitu, itu sama saja dengan orang memasang pembaca kartu di depan mesin ATM. Oleh karena itu jangan mau gitu. Kalau misalkan dia kalau nggak bisa beli, udah tinggal aja cari mall lain atau cari supermarket lain yang tidak perlu menggesek kartu kita gitu. Karena apa? Karena security lebih penting daripada belanjaan kita gitu. Daripada kita belanja kemudian uang kita besoknya hilang gitu, ya kan? Oleh karena itu hati-hati. Selalu cek ketika Anda melakukan pembayaran. Kemudian juga yang terakhir Sobat Cyber, saat ini teknologi perbankan, keuangan sudah menerapkan cardless. Nah, saya agak susah ngomong ini. Cardless ini kita bisa ngambil uang, kita bisa taruh uang tanpa membutuhkan kartu fisiknya gitu. Jadi dengan kode kita bisa ngambil uang di ATM. Itu lebih aman. Kenapa? Karena kartu kita tidak akan bisa di-copy, tidak akan bisa di-cloning. Jadi kalau bisa menggunakan itu, gunakanlah cardless gitu, tanpa menggunakan kartu fisiknya gitu. Terus kalau kita bertransaksi di merchant-merchant gitu ya, kalau bisa gunakan dompet digital yang ada itu, ada Link Aja, ada OVO, ada Dana, ada apalagi tuh GoPay dan lain-lain gitu. Itu relatif lebih secure gitu. Kenapa saya nggak menyarankan menggunakan kartu debit atau kartu kredit? Takutnya si merchant ini nanti gitu diretas sama orang, sehingga ketika kita sudah memberikan kartu kredit kita ke dalam sistem mereka gitu, kalau diretas ikut bocor kartu kita gitu. Kan buktinya sudah banyak, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Bineka gitu, yang ada situ puluhan juta data nasabahnya gitu, puluhan juta data usernya yang bocor. Oleh karena itu dompet digital saya pikir lebih secure. Begitu Sobat Cyber yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Amankan diri kita sendiri selama pemerintah ataupun bank ataupun perusahaan-perusahaan keuangan belum bisa mengamankan diri kita. Jangan sampai tergoda dengan tawaran-tawaran menggiurkan. Jangan sampai tergoda untuk hal-hal yang gratisan. Nggak ada makan siang yang gratis. Terima kasih. Jika Sobat Cyber suka dengan konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya supaya tahu informasi-informasi terbaru dari Ruang Cyber. Tulis komen jika ada pertanyaan yang kurang jelas. Terima kasih, sehat selalu. Salam Cyber Indonesia.